Paksa aku menikah, keluarga Cheng itu orang terkaya di kota Yue. Dasar gadis rendahan bisa ditukar dengan mas kawin 10 miliar, sungguh sebuah keberuntungan. Ayah, ibu kandung tuan muda kedua Cheng sudah meninggal, nyonya besar Cheng bahkan tidak menyukainya, dia juga sakit parah, sekarang keluarga Cheng seperti neraka. Bukankah ini memaksaku untuk mati? Lily, jangan bicara sembarangan. Menikahlah dan segera lahirkan anak laki-laki. Kedudukan keluarga Chen kita di kota Yue akan semakin meningkat. Takutnya gadis rendahan ini, sama seperti ibunya, tidak berguna, tidak bisa mempertahankan anak. Kenapa membahasnya? Bawa nona kedua ke mobil. Aku mau istirahat. Ayah, aku putri kandungmu. Kenapa ayah melakukan ini? Kau ini apa? Berani membandingkan dirimu dengan Manya? Bu, jangan seperti ini. Kakak, tolong aku. Jika wajahmu bengkak, keluarga Cheng juga akan kehilangan muka. Simpan baik-baik, ini hadiah perpisahan dari kakak. Bagaimana kalau dia berpuasa suatu hari nanti? Tenang saja, dengan cara Nyonya Cheng, dalam beberapa bulan, perempuan jahat ini akan mati. Kak Ming, semua saham grup Li sudah di tangan. Kapan kamu akan menceraikan perempuan jahat itu? Dia sedang hamil sekarang, siapa tahu anaknya laki-laki. Tunggu dia melahirkan, baru ceraikan. Anak laki-laki, sepertinya kamu hanya mencari alasan. Lily, jangan marah. Lagi pula sekarang grup Li secara nama masih milik keluarga Li. Kalau begitu sekalian saja habisi, lagi pula orang tuanya sudah meninggal, tidak masalah jika dia juga ikut. Sayang, kenapa kamu sudah pulang? Dasar kau Huli, aku berbaik hati menampungmu dan putrimu, tapi engkau malah menipuku. Sayang, dengarkan penjelasanku. Sayang, dengarkan aku. Chen Ming, selama ini apa salah keluarga Li padamu? Memelihara anjing saja tahu balas budi, engkau ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku sudah merekam semuanya, tunggu saja nama kalian hancur. Kalian tunggu saja kehancuran kalian. Kak Ming, jangan biarkan dia kabur. Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Lijia, kesalahan terbesarmu adalah engkau terlalu bodoh dan punya banyak uang. Kalau ada dendam, tuntutlah di kehidupan selanjutnya. Ibu tidak apa-apa. Cepat tolong. Cepat selamatkan ibu saya. Ibu, akhirnya hari ini tiba. Aku akan berdiri di posisi tertinggi di kota Yue, mengambil kembali semua yang hilang darimu, dan membuat orang jahat membayar hutang darah mereka. Nyonya muda, kita sudah sampai di kediaman keluarga Cheng. Aku tidak akan menunggu diselamatkan oleh siapapun lagi. Kali ini, aku yang akan menentukan takdirku. Hati-hati. Orang bodoh dari mana ini? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kau berkeliaran di sini. Kau tidak apa-apa. Tuli ya, aku bicara denganmu, tidak dengar? Oh, bukankah ini gadis yang dinikahkan dengan anak kedua itu? Aduh, lihat. Gara-gara perempuan jahat ini, tadi aku harus mengerem mendadak, kukuku jadi rusak. Maaf, biar ku bayar. 300 yuan, cukup kan? Miskin, buka matamu lebar-lebar, ini berlian. Dasar miskin, jangan kira kakak kedua yang cacat itu
bisa melindungimu. Masuk ke rumah ini, kau harus dengar kata-kataku. Jangan bicara tentang Kak Cheng seperti itu. Hei, dasar gadis kurang ajar. Perlukah aku? Kau mau apa? Akan ada yang membantu kita. Ribut sekali. Mulai. Ibu mertua, Nyonya Du, kalau wajahmu terluka, sebaiknya istirahat saja di rumah. Jangan datang ke keluarga Cheng dan membuat kekacauan. ibu mertua, semua ini gara-gara gadis pembawa sial itu. Memangnya kau pantas memanggilku seperti itu? Anggota keluarga Cheng kau sebut gadis? Ibu, jelas-jelas kakak ipar kedua yang menabrak duluan, si Anyang, dan si Cacat itu, dua-duanya kan anak ibu. Ibu tidak boleh pilih kasih. Ada apa? Kau tidak suka padaku? Tidak, Bu. Hari ini adalah hari bahagiamu. Ada keluhan apa? Bicaralah pada ibu. Ibu, Tante, memukulku karena dia menyayangi putrinya. Perempuan jahat, jangan bicara omong kosong. Masih berani kurang ajar? Ya, tidak tahu sopan santun? Nyonya Du, inikah anak perempuan yang kau didik dengan baik? Keluarga Cheng kami tidak bisa menerimanya. Bibihi, antarkan tamu keluar. Ibu, apa ibu mau mengusirku? Sudah berapa lama kau menikah dengan si Anyang? Perutmu itu sama sekali tidak ada tanda-tanda. Sudah tidak berguna, masih saja membawa orang luar ini ke keluarga Cheng kami. Kalau tidak, berikan saja posisimu itu padaku. Silakan, nyonya-nyonya. Silakan masuk. Bu, semua ini gara-gara perempuan jahat itu. Dia juga yang memukul orang. Aku janji tidak akan membiarkannya datang ke rumah kita lagi. Ibu, jangan usir aku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Ibu mertua, demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Hubungan? Kalau begini terus, keluarga Cheng akan berganti nama menjadi keluarga Du. Ayu, aku tidak bisa pulang sekarang. Kalau aku pulang begini, ayahmu sangat menjaga gengsi, pasti akan menghajar aku. Pantas saja kalau dihajar. Dasar anak durhaka tidak tahu diuntung. Cepat atau lambat kau akan menerima balasannya. Sungguh sandiwara yang hebat. Sangat menarik. Istri ketiga tidak marah, kan? Tentu saja tidak. Ibu kan nyonya besar keluarga Cheng. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Aku suka mendengarnya. Sore ini toko perhiasan mengirimkan beberapa barang baru. Kamu pilih dulu beberapa. Terima kasih, Bu. Tidak apa-apa. Masih bisa dipakai? Jangan bawa sampah seperti ini ke keluarga Cheng. Nah, ayo kita pergi. Adik ipar ketiga, aku masuk ke keluarga ini lebih lambat darimu. Jadi untuk kedepannya, aku harap kau bisa membimbingku. Dengan sifat kedua, dia pasti tidak akan menyukai gadis miskin sepertimu. Nanti, kalau aku yang jadi kepala rumah tangga, memberimu makan bukanlah hal yang mustahil. Wanita ini benar-benar suka berakting. Nyonya muda ketiga, gelang nyonya cantik sekali. Iya, ini dirancang oleh desainer internasional terkenal, edisi terbatas. Ibu yang memberi. Meskipun dia sekarang mengelola keluarga Cheng, dia masih ingin mendekati nyonya. Tentu saja, kakak sulung sudah meninggal, kakak kedua cacat, dan dengan dia, jika dia ingin terus hidup, bergantung pada keluarga Cheng, tentu saja dia harus menjilatku. Cheng Xiao, kemari. Kemari. Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak. Tidak menyembunyikan. Di usia yang begitu muda, kamu sudah belajar berbohong. Kokle? Ini hadiah untuk Kak ipar kedua. Dasar anak yang tidak tahu diuntung, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aku akan membuangnya. Jangan. Gadis kecil nakal, begitu enggan, ya? Biar bibi ketigamu yang menyuapimu. Nanti kalau aku yang memegang kendali keluarga ini, aku pasti akan mengusir anak haram sepertimu. Ada apa, Kak Ipa? Kau mau menghajar anak haram ini untukku? Dia kan anak kecil, wajar kalau suka makanan manis. Lagi pula dia keponakan Tante Cheng, cucu kakek. Tidak pantas kau sebut anak haram. Jangan muncul di depanku lagi, atau kupatahkan kakimu. Kak Ipar,
Mereka bilang aku anak yang tidak dipedulikan ibunya dan mau mengusirku. Xiao, Xiao, menangis tidak ada gunanya. Ingat setiap kata yang dia ucapkan, suatu hari nanti kau bisa membalasnya. Xiao, Xiao, Kak Ipar, tolong bantu aku. Kak kedua dia. SS, Kak Ipar, aku sudah mencari tahu. Asistenku sudah memberitahuku, Kak kedua setiap malam akan membaca buku di paviliun. pelan-pelan, jangan sampai orang lain dengar. Tenang saja, Kak Ipar. Malam ini kau harus berdandan cantik agar Kak kedua mau punya bayi denganmu. Apa yang dikatakan Tuan Tua Cheng itu benar? Siapa yang melahirkan anak duluan? Dia yang akan mengelola keluarga Cheng? Kak Ipar, semangat, aku percaya padamu. Perempuan jahat ini akhirnya tidak bisa menahan diri. Dengan kepribadian adik kedua, kalau dia tahu, pasti akan membunuhnya. Perempuan jahat, berani-beraninya engkau melakukan hal memalukan ini. Keluar. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ibu mengkhawatirkanmu, takut terjadi sesuatu padamu, khusus datang untuk melihatmu. Ini tempat ibu. Kau tidak pantas. Cepat ambilkan obat untuk Jin Feng. Semua salahmu, Lao Er. Jika terjadi sesuatu, posisi menantumu juga akan berakhir. Kakak kedua, aku juga mengkhawatirkan kesehatanmu. Kudengar, wanita itu untuk memperebutkan harta keluarga, senaknya datang ke pavilion kecil. Tuan kedua awalnya baik-baik saja, kalian masuk lalu dia kambuh. Aku mengkhawatirkannya. Kali ini maafkan ibu dan adik iparmu, ya. Kali ini kubiarkan. Jangan diulangi lagi. Gujun. Silakan kembali. Bodoh, membuatku malu di depan orang cacat itu. Ibu, kita dipermainkan. Kau masih membantah ya? Ku bilang, wanita yang bisa melahirkan anak untuk Xianyang bukan hanya kau. Jika kau membuat masalah lagi, keluar dari keluarga Cheng. Cepat atau lambat, gubuk ini akan kubongkar. Chen Lili, ini belum selesai. Lakukan. Kak Ipar, Kau membuatku takut setengah mati. hehe, rencananya berhasil. Saat keluar dari paviliun, kakak ipar ketiga wajahnya sangat marah. Aku tahu mereka akan sok pintar. Kali ini, aku juga bisa membalaskan dendammu. Tapi masalah kau dan kakak kedua punya bayi, jangan lupa. Baik. Xiao, ada lagi? Kenapa begitu terburu-buru? Istriku sepertinya tidak terlalu tertarik padaku. Bukankah kau ingin punya bayi? Kenapa ingin mengingkari? Itu semua Xiao. Yang bicara omong kosong, itu salah paham. Salah paham? Seorang istri merayu suaminya, bukankah seharusnya begitu? Maaf. Ini sudah larut, biar kuantar kau pulang. Malam ini Doyu dipermalukan, pasti akan mencari masalah denganku orang cacat ini. Lalu kau malam ini tinggal di sini? Baiklah, kalau begitu kau tidur di tempat tidur, aku tidur di lantai. Aku tidak akan menyentuhmu.
Orang di luar belum pergi. Lagi pula, tempat ini besar. Malam ini, tinggallah di sini. Kenapa? Sudah dapat untung masih mau kabur? Demi keamananku, mulai malam ini dan seterusnya, kau harus tidur bersamaku di pavilion kecil. Dengan begitu, kau tidak akan dicap sebagai pembawa sial. Mesum. Bu Jun, tolong selidiki Doyu. Apa yang dia lakukan setiap hari? Sampah. Kalian semua sampah. Bagus, perempuan jahat ini. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Adik iparku, pagi-pagi begini, ada perlu apa? Berpakaian seperti ini, mana selingkuhanmu? Keluar. Adik iparku, apa yang kau bicarakan? Perempuan jahat, berani berbuat memalukan, jangan takut ketahuan. Aku dan engkau sama-sama bagian dari keluarga Cheng. Aku tidak tahan dengan fitnahmu. Fitnah? Tunggu sampai aku memergokimu. Lihat apa lagi yang bisa kau jelaskan. Maaf, aku harus kembali istirahat. Perempuan jahat, suamimu tidak menyentuhmu. Kau bahkan mencari pria lain untuk punya anak. Mana dia? Serahkan dia. Aku tahu, tuan ketiga tidak di rumah, kau punya dendam, tapi kau tidak bisa melampiaskannya padaku. Kau... Hentikan. Kakak. Kemarin sudah ribut sekali. Apa belum cukup? Kakak, aku pergi sekarang. Tolong jangan beritahu kakek. Tuan kedua. Dia memukulmu, kenapa kamu tidak menghindar? Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi juga sembuh. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia terus sombong. Tuan kedua Cheng, akhirnya kamu akan bertindak. Kalau begitu, aku akan membuatnya lebih parah. Perempuan jahat itu benar-benar dengan si penyakitan itu? Bagaimana kalau dia sampai hamil? Ibu, tidak mungkin secepat itu kan? Kalau saja istrimu cepat hamil, aku sudah jadi nenek. Ini semua karena anak kesayangan ibu. Benar juga, kemarin perempuan jahat itu pasti kurang istirahat. Jadi maksud ibu? Kamu pergi ke dapur buat semangkuk sup, masukkan ini ke dalamnya agar tidak ada masalah lagi. Ini, kalau ketahuan, aku bisa habis. Kalau dia sampai punya anak, rumah ini, apa masih ada tempat untuk kita? Pergi. Kak Ipar, saya datang untuk meminta maaf. Adik ipar, apa yang kamu lakukan? Beberapa waktu lalu, saya benar-benar bodoh. Jangan dimasukkan ke hati ya, Kak Ipar. Masalah yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Kita satu keluarga, kerukunan adalah yang terpenting. Ini resep untuk membantu kehamilan yang saya dapatkan dari Sinshe tua. Semalam kamu, Kak Ipar, minum sekarang, waktunya tepat. Kau begitu baik hati, kau meracuninya kan? Anak haram, jangan bicara omong kosong. Xiao-xiao. Tidak sabar juga, ya? Begitu cepat datang sendiri. Kenapa Kak Ipar tidak minum? Aku agak mual. Mual? Jangan-jangan. Mungkin masuk angin semalam, agak tidak enak badan. Kak Ipar, obat yang susah payah ku masak untukmu, apa kau tidak menghargainya? Jangan salah paham. Adik ipar, aku tidak bisa meminumnya. Sebab obat yang begitu berharga ini, lebih baik diminum sendiri saja, adik ipar. Aku tidak suka minum. Kau tidak suka minum, adik ipar, atau tidak berani minum? Karena Kak Ipar tidak menghargainya, maka aku akan meminumkannya padamu sendiri.
Kalian sedang apa? Waktunya pas, penontonnya datang. Kah, aku susah payah membuatkan obat untuk Kak Ipar, tapi Kak Ipar tidak menghargainya. Aku melihat sendiri Nyonya. Kedua mendorong, Nyonya ketiga. Tuan kedua, jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Dauku, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Kau memang menindasku. Kau mengandalkan kasih sayang kakak kedua, engkau memutarbalikkan fakta. Sian yang sekarang tidak di rumah, tidak ada laki-laki yang membelaku, nasibku sungguh malang. Aduh, kenapa menangis? Ada masalah apa? Kakak ipar ketiga memaksa kakak ipar kedua minum obat. Kalau tidak mau minum, dia memukulnya. Xiao Xiao, jangan bicara sembarangan. Apa kau melihat sendiri kakak memukul orang? Chen Lili, keluarga Cheng kita adalah keluarga terhormat yang punya aturan, harus selalu menjaga sikap dan perilaku. Tindakan rendah dari keluarga kecil seperti kalian, jangan dibawa ke keluarga Cheng. Orang yang benar-benar rendah, balasan kalian sebentar lagi datang. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, Nyonya mungkin tidak akan bisa hamil seumur hidupnya. Baiklah, kamu keluar dulu. Berani-beraninya menyakiti orangku secara terang-terangan, aku tidak akan melepaskannya. Mungkin adik ipar ketiga juga tidak tahu resep obat itu. Efeknya bagaimana? Sampai sekarang kamu masih membelanya? Aku hanya berpikir, setelah masuk keluarga Cheng, kita semua adalah satu keluarga. Kenapa adik ipar ketiga melakukan hal ini? Satu keluarga cukup tega. Mulai sekarang, Gu Jun dan Chen Shuo akan mengatur kebutuhan sehari-harimu. Jangan sentuh barang-barang lain. Si cacat ini demi perempuan jahat itu benar-benar berusaha keras. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia senang begitu saja. Berhenti. Tanganku sampai terluka, apa tidak minta maaf? Kalau kamu merasa dirugikan, di dapur masih ada ampas obat, mau dibawa untuk diuji secara terbuka? Berani? Tidak berani. Takut orang lain. Tahu wajah aslimu? Hentikan. Ibu, kenapa ibu memukulku lagi? Aku pukul kamu karena kamu tidak tahu diri, mengandung anak keluarga Cheng. Kau malah membuat masalah di sini? Adik ipar, hamil. Ada apa ini? Tiap hari ribut terus, membuat rumah tangga tidak tenang. Ibu, aku agak mual. Ayah, keluarga kita akan punya keturunan? Benarkah? Ayo duduk. Jin Feng mana? Akhir-akhir ini dia di pavilion. Lily, kamu juga pindah ke sana untuk menjaganya dan terus memberikan keturunan untuk keluarga Cheng. Oh ya, Lily, tadi kamu bilang obat apa? Ayah, Lily hanya sedang panik. Bukankah ayah sudah bilang, siapa yang punya anak, keluarga itu yang mendapat hak waris? Sudahlah, ini acara bahagia, masalah yang dulu, anggap saja tidak pernah terjadi. Kedepannya, siapa yang mengungkit masa lalu, jangan salahkan aku. Ibu, tapi aku benar-benar mual dan ingin muntah. Dokter bilang kamu kekenyangan? Karena bisa memalsukan yang pertama, bisa juga memalsukan yang kedua. Bagaimana kalau... Yang lain bisa dipalsukan, anak bisa dipalsukan, cepat wujudkan. Kalau begitu, aku juga tidak bisa melindungimu. Halo, Xian Yang. Kamu di mana? Tidak berguna? Bu, lalu bagaimana sekarang? Seluruh keluarga Cheng sekarang memperhatikan perutku. Terutama perempuan jahat itu dan orang cacat itu selalu bermesraan. Bagaimana jika... Yang paling penting adalah menyingkirkan wanita itu. Kak Ipar sedang apa? Apa ini? Ini tidak boleh disentuh. Beracun. Menyimpan racun. Cepat simpan. Kalau ketahuan, nyawa melayang. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang, tidak ada yang akan tahu.
Kak Ipar. Kak Ipar, Kenapa engkau datang? Paviliun kakak kedua tidak menyambutmu? sekarang seluruh keluarga Cheng tidak ada tempat yang tidak bisa kumasuki. Adik ipar, hati-hati. Ayo, cepat duduk. Beberapa hari yang lalu, aku kehilangan kendali. Kakak ipar, jangan dimasukkan ke hati. Aduh, si kecil ini terlalu nakal. Apa yang kau bicarakan? Nanti setelah kau punya anak, kami akan bergantung padamu. Ya, waktunya tidur siang. Kakak ipar, aku pergi dulu. Apa dia menyadarinya? Sepertinya tidak. Kedepannya, kita harus lebih berhati-hati. Aku mau makan siang dengan kakek, jadi aku tidak akan mengganggu waktu berdua kalian. Kakak kedua, semangat. Masih nyaman? Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di paviliun kecil? Dan juga hal yang diperintahkan kakek? Kita lakukan selangkah demi selangkah. Tuan muda, Ada apa denganku? Aduh. Nah, bangun. Baik-baik saja? Kau bisa pingsan? Tidak apa-apa, hanya badanku agak lemah. Masih saja membantah saat pingsan begini. Chen Lili, kakek menyuruhmu untuk merawat Jin Feng. Beginikah caramu merawatnya? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ada atau tidak hubungannya? Selidiki saja, Dr. Guo. Gawat, Tuan Muda kedua. Keracunan. Sekarang, aku terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Dialah yang meracuninya. bukan aku. Aku punya bukti. Jangan. Kau ternyata... Kenapa? Buktinya sudah jelas. Pengawal bawa penjahat yang mencoba membunuh suaminya ini pergi. Tunggu. Kak Ipar. Pagi ini saya pergi ke kuil untuk mendoakan Jin Yu. Saya dengar paviliun mengalami kecelakaan. Apakah kamu baik-baik saja? Kak Ipar. Biasanya kamu sakit-sakitan dan tidak keluar, jadi kamu tidak tahu kalau kakak kedua menikahi seorang pembawa sial. Saya adalah kakak ipar tertua di keluarga ini. Semua urusan keluarga Cheng saya yang tangani. Jika dia benar seperti yang kalian katakan, merencanakan untuk mencelakai adik kedua dan merebut harta keluarga, saya pasti tidak akan melepaskannya. Jangan sentuh, benda itu beracun. Yinggi, apa yang kamu lakukan? Adik ipar, dari mana kamu mendapatkan obat ini? Obat apa ini? Ini racun. Kak Ipar, ini adalah bukti dia meracuni kakak kedua. Jika ini racun, mengapa sama persis dengan resep rahasia tabib Ling Feng Miao Xiao? Dia sendiri yang bilang ini beracun. Benda ini memang dibuat dengan bahan-bahan beracun, tetapi hanya orang yang mengolahnya yang akan mengalami efek samping. Bagi pasien, ini adalah obat yang sangat langka dan berkhasiat. Kamu yang membuatnya? Saya tahu tuan kedua sakit. Sebelum masuk ke keluarga ini, saya sengaja meminta resep rahasia Ling Feng Miao Xiao. Apa kamu tidak tahu? Benda ini beracun untukmu? Demi kesehatan tuan kedua, saya rela berkorban. Saya tidak menyangka akan terjadi kesalahpahaman sebesar ini. Perempuan jahat, kau menjebakku. Diam, kau tahu istri anak keduaku berencana meracuni, mengapa tidak bilang harus menunggu Jin Feng pingsan, berarti busuk. Saya, Dia menantumu, kau yang urus. Karena kau sedang hamil, pulanglah ke rumah orang tuamu untuk istirahat. Aku tidak mau pergi. Jangan usir aku. Siapa yang berani menyentuh orangku? Sianyang, akhirnya kamu datang juga.
Kalau sedang hamil ya, dijaga baik-baik, jangan cari masalah. Karena aku yang pertama punya anak, maka dokumen hak waris harusnya sudah disiapkan. Pulang tidak menyapa dulu. Xia Yue, inikah yang kau ajarkan padanya? Punya papa? Kedepannya, keluarga Cheng tetap bergantung padaku. Masa harus bergantung pada orang cacat ini? Atau bergantung pada kakakku yang sudah lama meninggal? Kurang ajar. Bagaimana keluarga Cheng bisa punya anak pembuat onar sepertimu? Dan kau, Jin Feng, sampai bertengkar dengan saudaranya karenamu. Baru beberapa hari engkau masuk ke keluarga ini, sudah membuat keluarga Cheng berantakan. Chen Lili, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Perutku sakit. Adik ipar baru saja jatuh. Apa tidak apa-apa? Bagaimana kalau diperiksa dokter? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Aku tidak butuh. Kakek, keturunan keluarga Cheng tidak boleh kenapa-kenapa. Lagi pula, jika anak itu baik-baik saja, tuan ketiga juga tidak akan marah padaku dan tuan kedua, kan? Sianyang, aku lelah. Aku tidak mau periksa. Iya, Sianyang, kamu baru pulang. Kalian berdua pulanglah istirahat. Lebih baik dokter Gunawan memeriksanya. Kakak kedua pasti berharap anakku ini tidak ada, kan? Jika hari ini terjadi sesuatu pada anakku, aku akan membuat kalian berdua ikut mati bersamanya. Bagaimana? Kau baik-baik saja. Kondisi nyonya ketiga sangat sehat. Cheng Jinfeng, dasar cacat. Kalau engkau ingin hidup enak, turuti saja perkataanku. Namun, nyonya ketiga tidak hamil, dia hanya mengalami kembung, dan juga menunjukkan tanda-tanda terlalu banyak pikiran. Apa? Kembung? Kembung? Bagaimana bisa? Sianyang, aku benar-benar mual. Dan juga kondisi tubuh nyonya ketiga agak lemah, sulit untuk hamil. Kedepannya perlu dirawat. Tapi kalian masih muda, masih ada harapan. Aduh, aku tidak berguna. Untuk apa kau ada? Membuatku malu. Sianyang, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena perempuan jahat itu yang menyebabkannya aku terpaksa. Sudah. Setelah melakukan hal bodoh ini, masih ingin berdalih keterlaluan? Adik ipar ketiga, kebohongan kehamilan palsu ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Sianyang, aku melakukan ini semua demi kamu. Demi aku? Omong kosong. Cerai. Jujur saja, sekarang saat melihatmu, aku merasa jijik. Sianyang, aku tidak mau cerai. Sianyang, bujuk Sianyang. Aku tidak mau cerai. Ini semua ulahmu sendiri. Cerai. Harus cerai. Bu, aku melakukan semua ini karena menuruti ibu. Diam. Kau sendiri yang berbuat salah, masih menyalahkanku? Kesalahan yang kau perbuat tidak sedikit, jangan memaksaku. Bantu nyonya muda ketiga mengemasi barang-barangnya, antar dia kembali ke keluarga Dewi. Aku ini nyonya muda ketiga keluarga Cheng. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kalian akan mendapat karma buruk. Kau datang untuk menertawakanku. Bagaimanapun, kita ini ipar. Aku datang untuk mengantarmu. Chen Lili, kau pasti sudah lama menantikan aku diusir, kan? Apa maksudmu kita ipar? Kau juga tidak pernah memohon untukku. Kau sudah menyakitiku berkali-kali, dan kau masih berharap aku memohon untukmu? Bagaimana kau tahu? Hari itu kau masuk ke kamarku, tercium aroma daun absintus. Seingatku, kau hanya memakai parfum Paris, kan? Kenapa ada aroma daun absintus di tubuhmu? Di seluruh keluarga Cheng, hanya Xia Yue yang menggunakan absintus. Lalu kenapa? Aku mendekatkan diri dengan ibu. Apa kau iri? Hari itu kau masuk ke kamarku, terus melihat ke arah laci dengan tatapan yang tidak karuan. Aku tahu kau punya niat buruk. Karena itu, aku membuat tanda pada botol obat untuk melihat apakah kau akan menyentuhnya. Perempuan jahat, kau akan mendapat karma buruk.
Daripada membuang waktu, lebih baik kau pikirkan tanpa status sebagai nyonya muda keluarga Cheng, keluargamu akan memperlakukanmu seperti apa. Habis sudah? Semuanya habis. Semuanya sudah berakhir. Hambatan Doyu sudah disingkirkan, tapi keluarga Cheng ini akan menghadapi gelombang badai yang lain. Kamu pergi kemana? Tuan kedua baru saja bangun. Kenapa tidak istirahat dulu? Aku pingsan. Karena kamu meracuniku, kan? Sepertinya tuan muda sudah tahu. Dengan begini, Doyu akan terpancing. Hanya saja, maafkan saya, tuan muda. Chen Lili, kamu sebenarnya siapa? Tuan muda, apa maksud perkataan itu? Ling Feng Miao Xiao, sulit dipahami. Kamu sendirian, bagaimana kamu bisa menemukannya? Saya... Baiklah, ternyata engkau memang penipu. Karena sudah begini, akan kukatakan pada tuan muda, saya sebenarnya adalah murid terakhir Ling Feng Miao Xiao. King Feng San diajarkan langsung oleh guru. Kau pikir aku akan percaya padamu? Aku tahu tuan muda tidak akan percaya, tetapi tubuh tuan muda tidak bisa berbohong. Gejala lemahnya tubuh tuan muda disebabkan oleh seseorang. Racunnya akan perlahan menumpuk di dalam tubuh. Meskipun tidak fatal, tetapi akan merusak tubuh. Kau memang punya kemampuan. Bertahun-tahun aku berobat kemana-mana, ingin menghilangkan racun ini, tetapi aku bahkan tidak tahu racun apa ini. Racun ini disebut luori. Organ tubuh akan perlahan-lahan rusak. Kalau begitu, bisakah kau menghilangkan racunku? Luori sangat sulit disembuhkan. Sepertinya inilah takdirku. Meskipun sulit diatasi, tapi saya mendapat sedikit ilmu dari Ling Feng Miao Xiao. Selama engkau bisa menyembuhkan racun ini, apapun yang kau inginkan akan kupenuhi. Tuan muda, Tuan tua memanggil Anda. Katanya, sebaiknya kau punya urusan penting. Kalau tidak, bonus bulan depan jangan harap kau dapatkan. Tuan tua memanggil Anda. Konferensi bisnis Kota Yue kali ini akan diselenggarakan oleh keluarga Bai dari Kota Jing. Kerja sama kita dengan keluarga Bai harus berhasil. Jin Feng, keluarga Cheng akan diwakili oleh engkau, dan Yingqi, kalian yang akan hadir. Bersiaplah. Kesehatan Jin Feng sedang kurang baik, dia butuh seseorang untuk menjaganya. Lili, kau juga ikutlah. Ibu dan kakek, tenang saja, saya pasti akan merawat tuan muda dengan baik. Keluarga Bai, kesempatan untuk menyingkirkan ayahku yang brengsek telah tiba. Tapi jika engkau mempermalukan keluarga Cheng di konferensi, merusak hubungan dengan keluarga Bai, Jin Feng pun tidak akan bisa melindungimu. Adik ipar, penampilanmu hari ini cantik sekali. Tapi, sepertinya ada yang kurang. Gelang ini sangat cocok dengan bajumu. Kakak ipar, ini terlalu mahal, tidak pantas. Kita kan keluarga, tidak perlu sungkan. Jin Feng, bujuk dia. Kakak ipar memberikannya, terimalah. Terima kasih, kakak ipar. Man, ku dengar kau dekat dengan Tuan He. Sudah sampai tahap mana? Hari ini, Tuan He yang membawaku ke sini. Ku dengar adikmu menikah dengan keluarga kaya, keluarga Cheng. Dia itu menggantikan yang umurnya pendek, anak kedua keluarga Cheng. Dia? Itu akibat perbuatannya sendiri. Dulu waktu dengar keluarga Cheng mau tunangan, dia pikir kalau menikah ke sana akan lebih tinggi dariku, ribetnya minta ampun. Ayahku akhirnya menyetujui. Man kita nanti akan jadi nyonya kaya, sedangkan dia masih muda sudah jadi janda. Sayang sekali. Ini tuan muda kedua keluarga Cheng, cukup tampan juga. Yang di sebelahnya, perempuan murahan itu, adikmu yang tidak berguna, berpakaian begitu terbuka. Mau menggoda siapa? Perempuan licik. Wanita jahat, hari ini aku akan membuatmu menyesal masuk ke sini. Kukira putri dari keluarga mana, ternyata kamu, si pengkhianat. Mbak ini
Sepertinya saya tidak kenal Anda. Kamu sudah menyiksa Jiang Man, jangan kira kami tidak tahu, perempuan jahat sepertimu pantas mendapat karma. Ternyata kamu juga di sini. Pantas saja. Kakak ipar, gaunmu. Hentikan. Siapa yang melakukan ini? Tuan, Anda tidak berpikir saya yang melakukannya, kan? Tutupi dulu, cari tempat untuk ganti baju. Ayo. Tuan? Chen Lili, kalau aku jadi kamu, aku akan bersembunyi karena malu. Dasar gadis pembawa sial, masih ingin dibandingkan dengan Kak Yingqi? Benar-benar tidak tahu diri? Kak Yingqi itu wanita tercantik di kota Yue. Lagi pula, dia dan tuan muda kedua Cheng, teman sejak kecil. Kalau bukan karena tuan tua yang mengatur perjodohan lebih dulu, mana mungkin giliranmu? Sudahlah, bagaimanapun juga, dia tetap adikku. Lagi pula, aku akan segera menjadi istri tuan muda He, beda kasta. Untuk apa kalian mempermasalahkannya? Tuan muda He? Apa kamu sudah mencari tahu? Sebenarnya dia punya berapa istri? Kamu, dasar gadis nakal, berani sekali kamu. Siapa yang berani membuat keributan di acara keluarga Wijaya? Berani sekali. Nyonya baik, gadis sialan ini? Gadis kurang ajar ini tidak hanya melanggar aturan, tapi juga dengan tidak tahu malunya menindas saudara perempuannya sendiri. Harus diusir. Nyonya Bai, adik saya sejak kecil dimanja oleh ibu kandungnya, kepribadiannya buruk. Mohon Anda jangan mempermasalahkannya. Memutarbalikkan fakta, tidak tahu malu. Kau, anak perempuan yang dibesarkan oleh pelakor, tidak pantas bicara. Bagaimana Nyonya Bai tahu? Jangan takut, nak. Tante Bai akan mendukungmu. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nyonya Bai, jelas-jelas perempuan jahat inilah yang... Acara ini sepertinya tidak mengundang keluarga Chen kalian. Bagaimana engkau bisa masuk? Di mana undangannya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aku adalah teman kencan Tuan He. Tuan He, siapa itu? Orang tak dikenal? Setpam. Silakan antar dia keluar. Jangan. Nyonya Bai, jangan usir aku. Tuan He, tolong aku. Anggurnya enak. Apakah wanita ini tamu terhormat yang Anda undang? Dia memaksa untuk mengikutiku dan mengikutiku ke kamar hotel. Aku terpaksa, tidak ada hubungannya denganku. Himao Chang, kau bajingan. Benar saja, sama seperti ibumu. Wanita penggoda, orang-orang usir dia. Semuanya, saya mewakili keluarga Bai menyatakan di sini, siapapun yang bekerja sama dengan grup Chen Kota Yu akan masuk daftar hitam keluarga Bai. Keluarga Bai kami dengan tegas tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak bermoral dan perusak rumah tangga. Dengan ini menegakkan keadilan. Tante Bai, lama tidak berjumpa. Tak terasa kamu sudah sebesar ini. Aku ingat waktu kamu masih kecil, ibumu menggendongmu seperti boneka. Setelah ibumu meninggal, aku pergi ke rumah keluarga Chen beberapa kali, tapi selalu dihalangi oleh Chen Ming. Entah bagaimana kabarmu selama ini? Baik-baik saja? Nyonya Bai. Kakak ipar, soal yang tadi, aku benar-benar minta maaf. Apakah kamu suami Lili? Kamu harus memperlakukan Lili dengan baik. Jika kamu berani membuatnya sakit hati, aku tidak akan memaafkanmu. Nyonya Bai, proyek kerjasama dengan grup Cheng. Semuanya bergantung pada bantuan Anda. Tante Bai, aku tidak akan mengecewakanmu. Racun di tubuhmu hampir hilang. Tidak lama lagi kamu tidak perlu menggunakan kursi roda. Hubunganmu dengan Nyonya Bai baik. Ibuku dan Tante Bai sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia menganggapku sebagai anak perempuan angkatnya. Hanya saja 2 tahun ini kami jarang bertemu. Tapi jika racunku hilang, apakah kamu akan meninggalkan keluarga Cheng? Meninggalkanku? Jika kamu tidak membutuhkanku lagi, tentu saja aku akan pergi.
Aduh, kakek pingsan. Kakek sepertinya mengalami masalah jantung. Sebenarnya, beliau keracunan. Racun ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh, menunjukkan gejala serangan jantung. Apa? Keracunan? Obat ini milik kakek. Iya, obat ini adalah suplemen yang diberikan Lily untuk kakek. Beliau sudah mengonsumsinya selama 6 bulan lebih, dan katanya kesehatannya jauh lebih baik. Obat ini dicampur racun. Efek jangka panjangnya akan membuat kakek sakit. Apa? Tidak mungkin. Sebelumnya di pertemuan bisnis saya dengar, kalian berdua tidak akur, menikah dengan keluarga Cheng dengan motif terselubung. Sekarang kau ingin mendekati keluarga bayi di kota Jing? Kurasa kau ingin menguasai keluarga Cheng. Saya tidak, Tuan Muda kedua. Saya tidak. Chen Lily, saya benar-benar salah menilaimu. Saya tidak menyangka kau begitu kejam. Pengawal, kunci Chen Lily. Jika kakek dalam bahaya, segera lapor polisi. Tuan, bukan saya yang meracuninya. Bukan saya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Jin Feng, bolehkah saya masuk? Kakak ipar, ada apa? Kita bicarakan besok saja. Akhir-akhir ini, masalah di rumah datang bertubi-tubi. Aku lihat kamu juga belum makan malam. Aku buatkan semangkuk sarang burung walet untukmu. Terima kasih, Kak Ipar. Kalau dingin nanti tidak enak. Setelah selesai makan, kakak ipar juga istirahatlah. Cing Jin Feng, apa kau begitu membenciku? Seharusnya kita tidak seperti ini. Kau gila apa? Kamu adalah saudara iparku. Itu tidak akan pernah berubah seumur hidup. Semua ini salah orang tua itu. Orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Dia memaksaku untuk menikah dengan Cheng Jinyu, si mesum. Jadi racun tuan tua adalah perbuatanmu? Dia tahu kita saling mencintai, tapi dia masih memaksaku untuk menikah dengan kakakmu. Dia harus mati. Coba tebak, bagaimana kakakmu meninggal? Mungkinkah karena sakit berkepanjangan? Wanita jahat. Sarang burung walet ini bermasalah. Ya, di dalam sarang burung walet ada racun bercampur dengan luori di tubuhmu. Itu adalah afrodisiak yang kuat. Dengan begitu, kau tidak akan pernah meninggalkanku. Dan aku adalah satu-satunya orang yang bisa kau andalkan. Jadi, Chen Lily juga harus mati. Perselisihan di antara kita. Jangan libatkan dia. Kalau begitu, aku akan menjadikannya target pertama. Berani kau. Tapi, malam ini adalah malam pengantin kita. Setelah malam ini, semuanya akan beres. Hari ini, sejak aku masuk ke keluarga Cheng, aku telah menunggu. Akhirnya keinginanku tercapai. Mimpimu hancur, priaku. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Bukankah kamu sudah ditangkap? Pengawal, tangkap nyonya kedua. Kakak ipar, aku sarankan jangan teriak. Lihat pakaianmu, terbuka sekali. Tengah malam begini, di kamar adik suamimu. Aduh. Kenapa baru datang? Aku tidak tahan lagi. Kesaksiannya belum cukup, tahan sebentar lagi. Fan Yingqi, aku benar-benar semakin tidak mengenalimu. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku. Ya, dari kakak, kamu, kakek dan aku, semua ada dalam rencana kakak ipar. Oh ya, dan saat konferensi bisnis itu, minuman yang ditumpahkan juga diatur oleh kakak ipar kan? Du Yu dan Xia Yue, dua orang bodoh itu, mereka bahkan tidak berhasil membunuhmu. Sia-sia saja. Tapi Chen Lily, ajalmu sudah dekat.
Doyu mungkin tidak pernah menyangka, kakak ipar, gelang yang kau berikan padanya bermasalah kan? Aku tidak seperti Doyu, sebodoh itu. Kamu, kakimu, bagaimana mungkin? Kakak ipar, kau meracuniku dengan racun luori, aku sudah menawarnya. Liliku, benar-benar seorang tabib kecil yang hebat. Kalian berdua mempermainkanku? Benar. Kami memancingmu keluar. Lihat, kau terjebak kan? Tidak. Kau bisa menawar racun luori dan juga menemukan racun di gelangku. Siapa kau sebenarnya? Benar. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah tabib Ling Feng Miao Xiao. Fan Yingqi, aku sudah mengetahui semua rencanamu. Polisi akan segera datang. Lebih baik kau menyerah saja. Kau dan Xia Yue berkomplot untuk mencelakai kakak dan kakek, dan juga meracuni Jin Feng. Kau pikir tidak ada yang tahu? Aktingmu yang luar biasa tadi, terekam semua. Kau tamatlah riwayatmu. Chen Lili, aku akan membunuhmu. Lili, bangunlah, jangan tinggalkan aku. Jangan digoyang, kepalaku pusing. Darah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini bukan darahku. Ini bukan darahku. Aku baik-baik saja. Pinggangku sakit. Suami, kau muntah-muntah seperti ini? Tidak apa-apa. Aku yang hamil, bukan engkau yang hamil. Kau muntah separah ini. Bagaimana kalau kita panggil Chen Shuo saja? Jangan. Kalau dia tahu, aku pasti ditertawakan sampai mati. Lihat dirimu, kau pria dewasa, malah mengalami morning sickness. Kakek tidak tahu. Internet bilang pria mengalami morning sickness karena terlalu mencintai istrinya. Jadi mereka mengalami reaksi ini dan merasakannya sendiri. Jadi mereka sedang pamer kemesraan. Hanya kau yang tahu banyak. Ayo makan.